Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Afrizal. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi algoritma RNN atau Recurrent Neural Network untuk mengklasifikasikan head speech pada Twitter. Head speech. Head speech adalah suatu bentuk khusus dari bahasa ofensif yang digunakan untuk mengekspresikan ideologi kebencian. Head speech didefinisikan sebagai komunikasi apapun yang meremehkan seorang atau suatu kelompok berdasarkan beberapa karakteristik seperti etnis, ras, agama, orientasi seksual, warna kulit, gender, kebangsaan, atau karakteristik yang lain. Ada beberapa tindakan head speech yang termasuk dalam tindakan pidana, antara lain melakukan penghinaan, melakukan penistaan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, melakukan provokasi, dan melakukan hasutan. Twitter adalah media jejaring sosial unik yang memfasilitasi penggunanya untuk dapat mengirim dan menerima terkait segala aktivitas, opini, serta segala sesuatu hal yang terhadap pengguna lainnya secara publik yang biasa disebut tweet, atau juga dapat mengirim pesan secara pribadi dalam komunitas Twitter. RNN, jaringan saraf berulang atau Recurrent Neural Network, adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang pemrosesannya dipanggil berulang-ulang untuk memproses masukan yang biasanya adalah data sekuensial. RNN biasanya digunakan pada masalah deep learning, yaitu digunakan sebagai model prediksi statis untuk memprediksi nilai dari indikator polusi udara dalam deret waktu. RNN termasuk dalam kategori deep learning karena data proses melalui banyak lapis atau layer. Pemrosesan data sekuensial. Data sekuensial mempunyai karakteristik di mana sampel diproses dengan suatu urutan, misalnya waktu, dan suatu sampel dalam urutan mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. Contoh-contoh data sekuensial dan aplikasinya, misalnya rangkaian kata-kata dalam penerjemahan bahasa, sinyal audio dalam pengenalan suara, nada-nada dalam sintesa musik, rangkaian kata-kata dalam klasifikasi sentimen, deretan DNA dalam pemrosesan rangkaian DNA, rangkaian gambar-gambar frame pada pengenalan aktivitas video, dan kata-kata dalam pengenalan amentitas. Intuisi RNN. RNN memproses input secara sekuensial, sampel per sampel. Dalam tiap pemrosesan, output yang dimasukkan tidak hanya merupakan fungsi dari sampel itu saja, tapi juga berdasarkan state internal yang merupakan hasil dari pemrosesan sampel-sampel sebelumnya atau setelahnya pada bidirectional RNN. Berikut adalah ilustrasi bagaimana RNN bekerja. Misalnya kita membuat RNN untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ilustrasi di atas kelihatan rumit, tapi sebenarnya cukup mudah dipahami. Sumbu horizontal adalah waktu, dipresentasikan dengan simbol T. Dapat kita bayangkan prosesan berjalan dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita sebut T adalah langkah waktu atau time step. Keseluruhan input adalah kalimat. Dalam hal ini, Budi pergi sekolah. Pemrosesan input oleh RNN adalah kata demi kata. Input kata-kata ini disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya, atau secara umum XT. Output adalah kalimat. Dalam hal ini, Budi goes to school. RNN memberikan output kata demi kata dan kita simbolkan dengan Y1, Y2, dan seterusnya, atau secara umum YT. Dalam tiap pemrosesan, RNN akan menyimpan state internal yaitu ST yang diberikan dari satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya. Inilah memori dari RNN. Dengan contoh di atas, kita bisa generalisasikan arsitektur RNN sebagai berikut. Tambahan yang tidak terdapat di diagram sebelumnya adalah U, V, dan W yang merupakan parameter yang dimiliki RNN. Jenis pemrosesan RNN. Banyak. Pada jenis ini, baik input dan output adalah data sekuensial yang jumlahnya banyak. Contoh penggunaan jenis ini adalah transaksi bahasa, pengenalan suara.
Pada jenis ini jumlah output yang dihasilkan harus sama dengan jumlah input, dan biasanya model akan menghasilkan output setelah semua input selesai diproses agar model dapat menjadi sebanyak mungkin konteks untuk menghasilkan output. Banyak ke satu. Pada jenis ini, pemrosesan ini modal memproses banyak input, tapi output yang dihasilkan hanya satu. Contohnya yaitu penggunaan jenis ini deteksi sentimen, nilai ulasan film otomatis. Pada aplikasi deteksi sentimen misalnya input berupa kata-kata, model akan memberikan satu output berupa nilai sentimen yang sesuai. Satu banyak. Pada jenis pemrosesan ini, model hanya membutuhkan satu input saja, namun bisa menghasilkan banyak output. Penggunaan arsitektur jenis ini terutama pada aplikasi sintesa, misalnya sintesa musik dan sintesa esai. Misalnya pada sintesa musik inputnya hanya satu, misalnya musik, jazz, dangdut, dan sebagainya. Lalu model akan mensintesa nada demi nada sehingga menghasilkan musik yang bisa dinikmati. Nah, ini ialah contoh codingan di Python-nya. Ini untuk membaca dataset. Lalu di sini ada codingan untuk memprosesnya. Lalu di sini ada model evaluation. Nah, di sini saya menggunakan NN mendapatkan akurasi yaitu 66%, recall 70%, dan precision 75%. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.